Coba bayangin, lo pindah ke rumah baru bareng keluarga lo. Semuanya normal, hangat, dan aman. Tapi tiap malam, ada satu kamar di rumah itu yang selalu bunyi sendiri. Dan yang bikin lebih gak nyaman, bukan suara dari kamar itu. Orang yang paling lo percaya seumur hidup lo, tiba-tiba jadi terasa asing. Sekarang pertanyaannya, lebih serem mana? Rumah yang berhantu, atau keluarga lo sendiri yang mulai terasa bukan keluarga? Hari ini kita bakal bahas film Forgotten, film bergenre thriller dari Korea yang pelan di awal tapi makin lama bikin dada sesak. Bukan karena jump scare, tapi karena rasa gak percaya itu tumbuh pelan-pelan. Dan percaya deh, film ini bikin lo mikir, sebenarnya siapa yang lagi bohong? Halo Sobat Kelar, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue Bang Kelar di channel 20 Menit Kelar. Sebelum lanjut videonya, boleh like, subscribe, share, dan komen film apa yang 20 menit kelarin selanjutnya. Karena film panjang, santai, 20 menit kelar. Cus, kita ke cerita. Kita kenalan dulu sama Jin Seok. Dia pindah ke rumah baru bareng kakaknya, Yo Seok, dan kedua orang tuanya. Keluarga harmonis, hangat, dan damai. Yo Seok ini definisinya emas, pinter, sopan, atletis, berprestasi, tipe yang kalau lebaran pasti dibanding-bandingin. 말은 입에 담지도 않는 매너남이자 논리적이면 모든 이들의 부러움과 경외심을 한 몸에 받았다. Dan ada satu hal yang penting. Setahun lalu, Yo mengalami kecelakaan. Sejak itu, kaki kirinya jadi pincang. Di rumah baru itu ada satu kamar yang gak boleh dibuka. Kata ayahnya, pemilik lama masih menyimpan barang di sana. Jadi, untuk sementara, kamar itu dikunci. Masuk akal sih. Tapi malam pertama, terdengar suara dari kamar itu. Kayak ada benda jatuh. Semua terdiam. Atmosfer berubah. Ayahnya bilang mungkin cuma barang lama yang bergeser. Dan masih masuk akal. Tapi tetap bikin bulu kuduk berdiri. Dan sejak saat itu, Jin mulai merasa rumah ini aneh. 그런가? Jin punya kondisi neurasthenia kronis. Kondisi yang menyebabkan dia gampang lelah, gampang cemas, dan harus minum obat rutin. Kalau tidak minum obat, bisa mengalami gangguan persepsi. Film ini pintar banget, karena dari awal kita dibuat bertanya, apakah yang kita lihat ini benar, atau cuma dari sudut pandang orang yang sakit. Dan itu bikin semuanya jadi gak pasti. 꼭 붙을 거야. Saat pindahan, salah satu pekerja bertanya kepada Jin, "Itukah kamu? Umurnya berapa?" Nada bicaranya aneh, seolah ada sesuatu yang tidak cocok. Tapi sebelum Jin menjawab, Yo datang dan menghentikan percakapan. Detail kecil, tapi bikin gak nyaman. 아니, 저희 집인데요. 방금 나가신 분 형이세요? 네, 왜요? Suatu malam, Yo mengajak Jin keluar sebentar. Ngobrol santai di depan rumah, dan tiba-tiba sebuah mobil berhenti. Beberapa pria turun, dan tanpa banyak kata, Yo diculik. Cepat, brutal, dan tanpa aba-aba. Jin panik, lapor polisi. Dia ingat plat mobilnya dengan jelas, tapi polisi bilang nomor itu tidak terdaftar. Dan sejak saat itu, semua mulai meragukan Jin, karena dia punya riwayat gangguan saraf, karena dia minum obat, karena mungkin dia salah lihat. Dan ini menyakitkan, karena ketika lo yakin 100% sama apa yang lo lihat, tapi semua orang bilang lo salah. 비슷한 번호까지 다 조회해 봤는데 비가 이렇게 막 쏟아지는 어둠 속에 Hari berlalu, seminggu, 2 minggu, tidak ada kabar. Lalu tiba-tiba, Yo kembali di hari ke-15, tanpa penjelasan, tanpa luka berarti, dan yang paling aneh, dia tidak ingat apapun selama 15 hari itu. Blank. Keluarga menerimanya dengan cepat, terlalu cepat. Tidak ada investigasi yang panjang, tidak ada kecurigaan yang besar. Semua seperti ingin cepat-cepat kembali normal. Dan justru itu yang bikin Jin makin gelisah. Setelah kembali, ada sesuatu yang berbeda dari Yo. Cara bicaranya sedikit berubah.
tatapannya terasa asing, tapi mungkin itu cuma perasaannya. Sampai satu malam, Jin melihat Hyo keluar rumah diam-diam. Jin mengikuti, dan disitulah sesuatu yang mustahil terjadi. Hyo berjalan normal, tidak pincang, padahal kecelakaan setahun lalu membuat kakinya rusak permanen. Besok paginya, dia kembali pincang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan situ Jin mulai mempertanyakan realita. Apakah dia salah lihat? Atau memang ada yang sedang dimainkan di sini? Malam itu, Jin lupa minum obatnya. Pilnya jatuh dan tidak jadi diminum. Pagi harinya, Hyo bertanya dengan santai, "Kamu minum obat semalam?" Dan seketika semuanya terasa seperti jebakan. Karena sekarang, semua kejadian aneh tadi bisa dijelaskan dengan satu kalimat. Kamu halusinasi. Gaslighting. Bukan dengan teriak, tapi dengan logika. Dan itu lebih menyakitkan. 잠깐만 어디다? 누구? 아닌데? 나 나간 적 없는데? 형 나가는 방문 소리 들었는데 대문 소리랑? 꿈 꿨네, 꿈 꿨어. 응? 어젯밤에 그렇게 비몽. Jin kembali mengikuti Hyo suatu malam, dan dia melihat Hyo bertemu dua pria, dua polisi yang dulu bilang plat nomor mobil tidak ada. Berarti selama ini, apa? Penculikan itu sandiwara. Tapi sebelum Jin bisa memahami semuanya, tiba-tiba dia seperti terbangun di meja belajarnya, seolah semua tadi hanya mimpi. Dan film ini mulai benar-benar memainkan pikiran penonton, mana yang nyata dan mana yang manipulasi. 어제 지가 뒷조사 가서 본 거 다 말하더라고. 형사들도 진짜 형사가 아니라는 거야. 그리고 쫓기다 깼더니 집이 빨리 와야겠어. 지금 당장. 그래. 뽀록 났네. 어디 가니? 어디 가는 거야? 친구 누구 만나러 가는데? 하실 거예요 금방 올게. 진서가 안 돼, 절대로. Akhirnya Jin tidak tahan, dia kabur ke polisi. Dia bilang keluarganya bukan keluarga asli. Dia bilang dia dikurung. Polisi mengecek identitasnya. Dan di situ dunia Jin runtuh. Tanggal lahir 1977, umur 41 tahun. Jin panik. Dia yakin sekarang tahun 1997, umurnya 21. Polisi menunjukkan kalender dan 2017. 20 tahun hilang dari masa hidupnya. Bukan amnesia biasa. Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Jin pulang dengan kepala kacau, dan akhirnya kebenaran pertama terungkap. Orang-orang di rumah itu bukan keluarganya. Hyo bukan kakaknya, dan 20 tahun lalu di rumah yang sama terjadi pembunuhan brutal. Seorang ibu dan anak perempuannya tewas. Pelakunya tidak pernah tertangkap, dan semua bukti mengarah pada Jin. Tapi Jin tidak mengingat apapun, dan di titik inilah pertanyaannya berubah. Bukan lagi apa yang terjadi, tapi kenapa Jin tidak ingat? Dan jawabannya akan jauh lebih gelap dari yang lo bayangkan. 1년, 2년. 사건은 사람들의 기억에서 조금씩 잊혀져 갔고, 너는 완전히. Hyo Seok ternyata bukan kakaknya. Nama aslinya Choi. 20 tahun lalu, di rumah itu terjadi pembunuhan brutal. Seorang ibu dan anak perempuannya tewas ditusuk. Kasusnya menggemparkan, tapi pelakunya tidak pernah tertangkap. Sampai akhirnya bukti mengarah ke Jin, dan Jin ditangkap. Masalahnya, setiap kali disiksa, setiap kali ditekan, Jin tetap bilang satu hal, aku tidak tahu. Bukan pura-pura, tangisnya nyata, tatapannya kosong, seolah memorinya benar-benar hilang. Dan buat keluarga korban, balas dendam terasa hampa kalau pelakunya bahkan tidak sadar atas dosanya. Akhirnya Choi menyusun rencana ekstrim. Kalau ingatan Jin terkunci, maka mereka akan membawanya kembali ke momen sebelum tragedi. Mereka merekonstruksi 1 bulan sebelum pembunuhan. Rumah yang sama. Kalender dikembalikan ke Mei 1997.
Semua orang berperan sebagai keluarga jin. Hipnotis dilakukan. Sugesti ditanamkan. Sekarang tahun 1997, kamu 21 tahun dan ini keluargamu. Obat yang diminum jin setiap hari untuk mempertahankan efek hipnotis. Jadi selama ini, jin hidup dalam realita palsu yang dirancang dengan detail mengerikan. Dan dia satu-satunya yang tidak tahu. Jawabannya ada di masa lalu. Flashback ke tahun 1997. Jin dan keluarganya mengalami kecelakaan mobil. Orang tuanya meninggal, kakaknya koma. Lalu krisis ekonomi Asia menghantam. Bisnis runtuh, uang habis, dan Jin sendirian tidak punya siapa-siapa. Dokter bilang kakaknya harus segera dioperasi dan butuh biaya yang besar. Dan Jin yang tidak punya apa-apa, di titik itu, hidupnya benar-benar di ujung jurang. Dan ketika seseorang benar-benar terpojok, dia bisa mengambil keputusan paling gelap dalam hidupnya. Jin memposting di internet bahwa dia butuh uang dan bersedia melakukan apa saja. Seseorang merespon dengan nickname Jenggot Biru. Dia menawarkan bayaran yang besar. Syaratnya satu, bunuh seorang wanita. Awalnya Jin ragu, tapi di kepalanya cuma ada satu hal. Kalau aku tidak dapat uang ini, kakakku bisa mati. Dan disitulah keputusan itu diambil. Bukan karena dia psikopat, bukan karena dia menikmati membunuh, tapi karena dia putus asa. Dan keputusasaan seringkali lebih berbahaya dari kebencian. Jin masuk ke rumah target. Wanita itu tidur bersama anak laki-lakinya. Anak perempuannya ada di kamar lain. Awalnya Jin hanya ingin menyelesaikan tugasnya dengan cepat, tapi semuanya kacau. Wanita itu terbangun, panik, terjadi dorong-dorongan. Anak perempuannya pun tertusuk, tewas. Wanita itu berteriak, Jin kehilangan kendali dan menusuknya juga. Itu bukan pembunuhan yang direncanakan dengan sempurna. Itu tragedi yang lahir dari kepanikan dan ketakutan. Dan sebelum pergi, seorang anak kecil melihatnya. Anak itu bertanya polos, "Ajusi, kamu siapa?" Jin menyuruhnya kembali tidur. Menyuruhnya menghitung 1 sampai 100 10 kali. Seolah setelah itu semuanya akan kembali normal, padahal tidak akan pernah normal lagi. Dan anak itu adalah Choi. Jenggot Biru ternyata adalah suami korban, ayah Choi. Dia ingin membunuh istrinya demi uang asuransi. Jin hanyalah alat. Rencananya hanya membunuh istrinya, tapi semuanya kacau ketika putrinya ikut tewas. Dan lebih gilanya lagi, dokter yang menyuruh Jin itu adalah dokter yang merawat kakaknya. Artinya, dia memanfaatkan keputusasaan Jin, menggunakan penderitaan seseorang untuk menutupi keserakahannya sendiri. Setelah kejadian itu, dokter tewas dalam insiden terpisah. Dan Jin tidak mampu menanggung semuanya. Rasa bersalahnya terlalu besar, traumanya terlalu mendalam, dan otaknya melakukan satu hal untuk bertahan hidup. Ya, menghapus semuanya. Bukan sengaja, tapi sebagai mekanisme pertahanan. Memori tentang kecelakaan, tentang kemiskinan, tentang pembunuhan, dikunci dan dikubur hidup-hidup. Kembali ke masa sekarang, ingatan Jin akhirnya kembali sepenuhnya. Di rumah sakit, Choi berdiri di sampingnya. Suntikan sudah disiapkan. Balas dendam hampir selesai. Tapi Jin mengatakan satu hal, "Aku bersalah." Dan Choi bertanya, "Apakah ayahku yang menyuruhmu?" Jin terdiam, dan dia memilih untuk berkata bahwa semuanya adalah keputusannya sendiri. Padahal kita tahu kebenarannya. Kenapa dia berbohong?
Karena kalau Choi tahu bahwa ayahnya sendiri yang merencanakan pembunuhan itu akan menghancurkan sisa hidupnya. Jin memilih menanggung semuanya sendirian. Choi akhirnya pergi. Balas dendamnya terasa kosong, karena ternyata yang dia kejar selama 20 tahun tidak bisa mengembalikan apapun. Jin hancur oleh rasa bersalah. Choi hancur oleh kenyataan tentang keluarganya. Dua orang sama-sama korban dan sama-sama pelaku. Dan semuanya berawal dari satu keputusan di masa lalu. 그쪽으로 가면 길이 없어요. 엘리베이터 타실 Film ini ngajarin satu hal yang jarang kita sadari. Kadang yang paling bahaya itu bukan orang asing, tapi situasi yang bikin kita pelan-pelan meragukan diri sendiri. Saat lo nggak tahu mana kenyataan dan mana pikiran lo sendiri, di situ mental lo diuji. Dan itulah kenapa Forgotten bukan cuman film thriller biasa. Dia nggak teriak-teriak, nggak banyak jump scare, tapi dia main di kepala. Dan begitu masuk, susah keluar. Kalau lo suka film yang bikin lo tegang tanpa harus banyak darah dan bikin lo mikir setelah selesai, like, subscribe, dan share ke teman-teman lo, serta komen film apa yang 20 menit kelarin selanjutnya. Karena film panjang, santai, 20 menit kelar.